Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan data mining menggunakan algoritma Naive Bayes. Nama anggotanya yang pertama yaitu Alan Maulana, yang kedua Egy Firmansyah, yang ketiga Rizky Abdul Ansori, dan yang terakhir saya sendiri Sandi Wibowo. Baiklah, adapun latar belakang dari data mining itu yaitu kemajuan teknologi informasi sudah semakin berkembang pesat di segala bidang kehidupan. Banyak sekali data yang dihasilkan oleh teknologi informasi yang canggih, mulai dari bidang industri, ekonomi, ilmu, dan teknologi, serta berbagai bidang kehidupan lainnya. Penerapan teknologi informasi dalam dunia pendidikan juga dapat menghasilkan data yang berlimpah mengenai siswa dan proses pembelajaran yang dihasilkan. Pada institusi pendidikan perguruan tinggi, data mahasiswa dan data jumlah kelulusan mahasiswa dapat menghasilkan informasi yang berlimpah berupa jumlah kelulusan setiap tahunnya, profil, dan hasil akademik mahasiswa selama menempuh proses kegiatan belajar mengajar di perguruan tinggi. Hal ini akan terjadi secara berulang pada sebuah perguruan tinggi. Berdasarkan data yang diperoleh dari UPT Data dan Informasi (PSI) Udinus, pada tahun 2011 total jumlah kelulusan mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer berjumlah 1.115 mahasiswa. Pada tahun 2012 berjumlah 612, sedangkan pada tahun 2013 berjumlah 829 mahasiswa. Pada tahun 2011 hingga 2012, total jumlah kelulusan mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer mengalami penurunan berjumlah 503 mahasiswa. Pada tahun 2012 hingga 2013, total jumlah kelulusan mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer mengalami peningkatan sejumlah 217 mahasiswa. Total jumlah kelulusan mahasiswa pada tahun 2011, 2012, 2013 yang jumlah kelulusannya fluktuatif dijadikan sebagai dasar acuan dilakukannya proses klasifikasi, maka penulis akan melakukan penelitian mengenai klasifikasi kelulusan mahasiswa, yaitu dengan menggunakan data mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer angkatan 2009. Penelitian ini akan melakukan analisis data secara ilmiah dengan metode klasifikasi kelulusan mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer angkatan 2009. Jika hasil klasifikasi kelulusan mahasiswa angkatan 2009 menunjukkan tingkat peningkatan maupun penurunan, maka hasil klasifikasi tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu bahan evaluasi dalam menentukan kebijakan pihak Fasilkom dengan menggunakan teknik data mining. Penelitian ini akan melakukan pengklasifikasian berdasarkan data mahasiswa Udinus Fakultas Ilmu Komputer angkatan 2009. Atribut yang akan digunakan dalam melakukan klasifikasi kelulusan angkatan 2009 adalah nomor induk mahasiswa atau NIM, nama jenjang, program studi, nama provinsi, jenis kelamin, SKS yang telah ditempuh, IPK, dan tahun kelulusan. Metode yang digunakan. Yang pertama, metode data mining. Menurut Larousse, data mining memiliki 6 fase CRISP-DM atau Cross Industry Standard Process for Data Mining. Yang pertama, fase pemahaman bisnis atau Business Understanding Phase. Yang kedua, fase pemahaman data, Data Understanding Phase. Yang ketiga, fase pengelolaan data atau Data Preparation Phase. Yang keempat, fase pemodelan atau Modeling Phase. Yang kelima, fase evaluasi atau Evaluation Phase. Yang keenam, fase penyebaran atau Deployment Phase. Algoritma Naive Bayes. Naive Bayes adalah pengklasifikasian statistik yang dapat digunakan untuk memprediksi probabilitas keanggotaan suatu kelas. Naive Bayes didasarkan pada teorema Bayes yang memiliki kemampuan klasifikasi serupa dengan decision tree dan neural network. Naive Bayes terbukti memiliki akurasi dan kecepatan yang tinggi saat diaplikasikan ke dalam database dengan data yang besar. Prediksi Bayes didasarkan pada formula teorema Bayes dengan formula umum sebagai berikut. P H per X sama dengan P H per X dikali P H per PX. Yang berikutnya Rapid Miner. Rapid Miner adalah sebuah lingkungan machine learning, data mining, text mining, dan predictive analytics. Rapid Miner merupakan platform perangkat lunak ilmu data yang dikembangkan oleh perusahaan bernama sama dengan yang menyediakan lingkungan terintegrasi untuk persiapan data, pembelajaran mesin, pembelajaran dalam penambah teks,
dan analisis prediktif. Hal ini digunakan untuk bisnis dan komersial, juga untuk penelitian, pendidikan, pelatihan, rapid prototyping, dan pengembangan aplikasi, serta mendukung semua langkah dalam proses pembelajaran mesin termasuk persiapan data, hasil visualisasi, validasi model, dan optimasi. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Selanjutnya cara pengolahan data dari permasalahannya. 1. Pemahaman bisnis atau business understanding. Pemahaman bisnis atau business understanding tahap pertama dalam proses scripts DM yang juga dapat disebut sebagai tahap pemahaman bisnis atau penelitian. Pertama, menentukan tujuan bisnis. Tujuan bisnis berdasarkan pengolahan data mahasiswa angkatan 2009 antara lain untuk meningkatkan jumlah mahasiswa pada tahun-tahun berikutnya. Pengolahan data dilakukan karena telah faktor kelulusan yang fluktuatif dari kelulusan tahun 2011 hingga 2013. Tujuan pengolahan data dapat dijadikan sebagai salah satu dasar pengambilan keputusan dalam menentukan kebijakan oleh pihak fakultas. 2. Melakukan penilaian situasi. Pada tahapan ini dibutuhkan pemahaman terhadap tujuan bisnis dan menerjemahkan ke dalam tujuan data mining. 3. Menentukan strategi awal data mining. Strategi awal dalam menerapkan tujuan dilakukannya data mining adalah melakukan permintaan data mahasiswa terlebih dahulu ke bagian UPT data dan informasi PSI Udinus. 2. Pemahaman data understanding. Data set yang didapatkan dari UPT data dan informasi PSI Udinus berupa dokumen Excel sejumlah 1477 record. Tahapannya adalah pertama, pengumpulan data awal. Adapun sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah dataset mahasiswa Udinus yang berjenjang D3 dan S1 pada tahun 2009 dan data jumlah kelulusan tahun 2011, 2012, 2013 dengan format Excel karena data yang diberikan merupakan dokumen Excel. 2. Mendeskripsikan data. Dataset mahasiswa terdiri dari beberapa atribut antara lain NIM, nama, jenjang program studi, alamat kota asal, nama provinsi, jenis kelamin, SKS yang telah ditempuh, IPK, dan tahun kelulusan. 3. Evaluasi kualitas data. Hasil evaluasi terhadap kualitas data yaitu menentukan banyak nilai kosong atau nol yang disebut dengan missing value pada atribut dalam dataset mahasiswa. 4. Pemilihan atribut. Atribut yang digunakan adalah NIM, nama, jenjang program studi, nama provinsi, jenis kelamin, SKS yang telah ditempuh, IPK dengan standar besar dari sama dengan 2 dan tahun kelulusan. 3. Persiapan data atau data preparation. Persiapan data mencakup semua kegiatan untuk membangun dataset mahasiswa yang akan diterapkan ke dalam alat pemodelan dari data mentah awal berupa dataset mahasiswa dan selanjutnya akan melakukan proses data mining. Tahapannya pertama adalah seleksi data. Atribut yang digunakan adalah NIM, nama jenjang program studi, nama provinsi, jenis kelamin, SKS yang telah ditempuh, IPK dengan standar besar dari sama dengan 2 dan tahun kelulusan. Tahapan kedua adalah pengolahan data mentah atau pre-processing data. Pada tahapan ini merupakan tahap untuk memastikan data mahasiswa yang dipilih telah layak untuk dilakukan proses pengolahan. Tahap ketiga, transformasi data. Data yang berjenis numerikal seperti tahun lulus harus dilakukan proses inisialisasi data terlebih dahulu dalam bentuk nominal. Untuk melakukan inisialisasi tahun lulus dapat dilakukan dengan 1. Mahasiswa angkatan 2009 berjenjang angkatan S1 tahun kelulusan 2012-2013 yang lulus pada waktu ini dan diberi inisial yes. Sama juga yang di bawahnya, mahasiswa angkatan 2009 berjenjang sarjana S1 belum terdapat tahun lulusan dinyatakan tidak lulus tepat waktu dan diberi inisial no. Yang ketiga, mahasiswa angkatan 2009 yang berjenjang diploma 3 atau D3 dengan tahun kelulusan 2011 dan 2012 dinyatakan lulus pada waktu diberi inisial yes. Sama juga bawahnya, mahasiswa angkatan 2009 berjenjang diploma 3 atau D3 belum terdapat tahun kelulusan dinyatakan tidak lulus tepat waktu dan diberi inisial no.
Bila saya akan melanjutkan, yaitu 4 modeling. Pemilihan teknik pemodelan. Teknik tool yang digunakan adalah RapidMiner. Berikut ini adalah gambar flowchart dari RapidMiner. Caranya dari data atribut nominal, kemudian diidentifikasi dataset mahasiswa, hitung PCI untuk setiap atribut. Dalam kasus dataset pada penelitian ini, yaitu atribut dan kelulusan terdiri dari 2 kelas, yaitu kelas lulus tepat waktu dinyatakan yes dan tidak lulus tepat waktu dinyatakan no. Kemudian hitung PXCI, I-nya sama dengan 1, 2 untuk setiap kelas atau atribut. Setelah itu bandingkan, jika PXC1 besar dari PXC2, maka kesimpulan C1 adalah kelas lulus tepat waktu yes. Jika PXC1 kecil dari PXC2, maka kesimpulannya C2 tidak lulus tepat waktu, dengan no. Selanjutnya, perhitungan data mining. Berikut perhitungan manual naive Bayes dengan menggunakan dataset pada table. Jadi kita akan menggunakan table yang ada di sini. Caranya menghitung jumlah kelas dari tahun lulus berdasarkan klasifikasi yang terbentuk atau prior probability. C1 ya, kelas tahun lulus yes. Jumlah yes pada kolom J tahun lulus adalah 11 per 20, hasilnya 11 dibagi 20 sama 0,55. 11 ini dari tabel sini kita lihat yes-nya ada berapa. Di sini yes-nya ada 11. Dan selanjutnya yaitu C2, kelas tahun lulus no, jumlah no pada kolom J tahun lulus sama dengan 9 bagi 20 sama dengan 0,45. 9-nya didapat dari sini juga, dihitung dari sini no nya ada 9 dan jumlah datanya ada 20. Oke, selanjutnya menghitung jumlah kasus yang sama pada setiap atribut dari kelas tahun lulus yes atau no berdasarkan data testing. P, jenjang S1 kelas tahun lulus yes sama dengan 7 per 11 0, sama dengan 7 bagi 11 sama dengan 0,6366. 7 per 11 ini didapatkan dari dihitung dari sini S1 yang lulus yes-nya di sini tahun lulus yes, dihitung di sini S1 yes-nya ada 7 ke 7, 11-nya didapat dari sini yang lulus yes totalnya. Gitu juga jenjang S1 kelas tahun lulus no 49, 4-nya ditengok S1 yang no nya ada berapa, sini ada 4, 9-nya diambil dari sini, jadi 7 bagi 11 0,636, 4 bagi 9 sama 0,44. Lakukan seterusnya, hitung probabilitas dari seluruh atribut jenjang, prodinya, provinsi, jenis kelamin, SKS, IPK. Lakukan seterusnya dan dikalikan semua hasil variabel untuk semua atribut kelas tahun lulus yes. Nah, ini PX kelas tahun lulus yes, yang lulus yes itu telah ada dikalikan, ini dikalikan, yang yes saja dikalikan, hasilnya dapat 0. Dan itu juga untuk yang no, yang hasilnya no, yang tadi yang no tuh dimasukin sini tuh hasilnya 0,00122. Terus perkalian prior probability dengan semua atribut kelas tahun lulus yes. PCI kelas tahun lulus yes X PX kelas tahun lulus yes 0,5 kali 0. Jadi yang diambil tuh dari ini 0,55 ini dikalikan sama yang ini, jadi dapatnya hasilnya 0. Itu yang perkalian prior probability dengan semua atribut kelas tahun lulus no. Sama juga kita ambil datanya dari hasilnya dari ini 0,45 dikalikan sama yang hasil yang ini tadi yang no, hasilnya 0,00055. Terus bandingkan hasil kelasnya. Jadi PCI kelas tahun lulus yes, PX kelas tahun lulus yes kecil dari P kan hasilnya dari yang PCI kelas tahun lulus no.
PX kelas tahun lulus no. Kesimpulannya, jadi kelas tahun lulus no, karena perhitungan antara perkalian kelas tahun lulus yes dengan kelas tahun lulus no menunjukkan bahwa nilai kelas tahun lulus no lebih besar dibandingkan kelas tahun lulus yes. Tengok dari sini 0,05 salarinya. Jadi kesimpulan kelas tahun lulus no. Analisis dari data yang diperoleh. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, telah dihasilkan suatu pola informasi dan pengetahuan baru dalam proses data mining untuk klasifikasi kelulusan mahasiswa berdasarkan data mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer Universitas Angkatan 2009. Dari penelitian tersebut dihasilkan suatu pola informasi dan pengetahuan baru sesuai dengan tujuan data mining, yaitu perhitungan data mining dan yang berisi data training dan data testing serta mencari probabilitas dari setiap atribut berdasarkan data training dan data testing untuk menghasilkan informasi baru tersebut. Apakah pada data mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer Angkatan 2009 lebih banyak kelas tahun yang lulus tepat waktu atau yang tidak lulus tepat waktu? Kemudian menguji tingkat keakurasiannya, maka digunakan RapidMiner sebagai alat bantu dalam proses pengujian tingkat akurasi dari klasifikasi tersebut. Dari proses perhitungan data mining menggunakan algoritma naive Bayes dan tingkat keakurasian, dihasilkan suatu informasi baru, yaitu perhitungan data mining berdasarkan mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer 2009 menunjukkan kelas tahun lulus yes atau tepat waktu dengan total perkalian prior probability senilai 0, sedangkan kelas tahun lulus no atau tidak tepat waktu dengan total perkalian prior probability senilai 0,00055. Untuk tingkat akurasi berdasarkan proses klasifikasi menggunakan algoritma naive Bayes, dengan melakukan semua tahapan dipastikan tidak ada bagian-bagian penting yang terlewatkan. Maka hasil dari tingkat akurasi sebesar 82,08%. Berdasarkan hasil perhitungan data mining dan proses pengujian tingkat akurasi dengan menggunakan RapidMiner, dapat ditarik kesimpulan bahwa angkatan 2009 kelas tahun lulus no atau tidak tepat waktu lebih besar dari kelas tahun lulus yes atau tepat waktu. Sedangkan analisa yang dilakukan terhadap tingkat akurasi menggunakan algoritma naive Bayes menunjukkan bahwa nilai yang dihasilkan oleh algoritma naive Bayes memiliki tingkat kekuatan yang cukup tinggi. Buktinya adalah hasil dari perhitungan yang mencapai nilai 82,08%. Nilai 82,08% ini membuktikan bahwa model yang dibangun dapat digunakan untuk melakukan klasifikasi kelulusan mahasiswa. Nilai ini bisa juga disebabkan oleh kekurangan dari kompleksitas data yang mengakibatkan model memprediksi dengan akurat. Kesimpulan dari video ini adalah berdasarkan perhitungan data mining menggunakan algoritma naive Bayes, dapat ditarik kesimpulan bahwa kelas tahun lulus no atau tidak lulus tepat waktu lebih besar daripada kelas tahun lulus yes atau lulus tepat waktu. Yang kedua, dari hasil observasi terhadap dataset mahasiswa UDIN Fakultas Ilmu Komputer 2009 dan melalui proses perhitungan menggunakan metode klasifikasi naive Bayes dengan atribut yang telah dijelaskan di pembahasan sebelumnya, dapatkan sebuah hasil bahwa nilai akurasi terhadap klasifikasi kelulusan sebesar 82,08%, di mana 82,08% itu bisa juga disebabkan oleh kekurangan dari kompleksitas data yang mengakibatkan model dapat memprediksi cukup akurat. Sekian. Baiklah, saya akan menjelaskan bagaimana penggunaan model naive Bayes dengan menggunakan aplikasi RapidMiner. Dan saya menggunakan yang versi 9.8.001. Jadi, pertama kita harus sudah mempunyai data training dan data testingnya yang nanti akan kita olah. Baik, langsung saja kita klik file, new process, dan proses. Kemudian akan muncul tampilan kosong. Terus kita masukkan datanya dengan mengklik import data. My Computer. Kita masukkan pertama data training. Kita next. Kemudian ini adalah datanya. Kita next. Terus kita ubah tipenya
Ini polinomial, itu data yang memiliki lebih dari 2 kategori. Karena dia memiliki lebih dari 2 kategori, maka dia polinomial. Yang lama juga jenjang termasuk binominal, karena dia memiliki hanya 2 kategori saja. Polinominal, ini binominal, dan ini binominal. Kemudian pada tahun lulus, kita ubah role-nya menjadi kelas atau label. Change role, kita ubah menjadi label. Binominal. Kemudian kita next. Terus kita simpan. Kemudian muncul data yang sudah kita masukkan tadi. Klik desain, ingin ke tampilan semula. Terus kita drag data training ini ke laman ini. Kemudian masukkan naive Bayes. Kita cari di bagian operator. Kita klik, terus kita ketik. Kita drag. Jadi naive Bayes ini untuk membuat model naive Bayes yang sudah disediakan oleh RapidMiner di bagian operator. Terus kita sambungkan. Kemudian masukkan data testing dengan cara yang sama seperti kita masukkan data training tadi. Import data. Ini komputer. Berikut adalah data testing. Kita ubah tipenya. Tipenya ini sama seperti data training. Terus role-nya juga kita ubah menjadi label. Kita save, finish. Kemudian ini adalah tampilan datanya. Terus kita drag. Nah, terus yang kita masukkan adalah apply model. Kita klik dan kita ketik apply model. Kita drag. Jadi apply model ini digunakan untuk mengecek data training dari model naive Bayes yang akan kita gunakan nanti untuk data testing, terus dibandingkan. Langsung saja kita hubungkan. Terus yang terakhir kita butuhkan itu adalah performance. Dan kita cari di operator. Jadi performance itu fungsinya untuk mengetahui sebaran datanya, kemudian juga bisa mengetahui akurasi dari data training yang kita buat, yang diujikan pada data testing. Kemudian kita sambungkan apply ke model performance. Rapid Bayes-nya kita sambungkan ke apply models. Kemudian performance-nya kita sambung ke Resa. Baiklah, jika sudah, tinggal klik start. Bentar.
Baiklah, ini adalah hasil dari data yang sudah kita buat tadi. Kita klik performance dan memiliki akurasi 100%. Jadi kenapa tidak sama akurasinya sama bahan yang kami miliki? Karena pada bahannya tidak memberikan semua data yang berjumlah 1477 record. Jadi kami hanya memakai data yang diberikan pada bahan yang kami dapatkan saja. Sekian, terima kasih.